penggantinya si anus, rasanya persis kayak megang anus. Jadi lembut, kenyal, kayak kita megang bibir. Ini rasanya persis. Jadi nggak usah takut. Dan ini tidak ada salahnya. Jadi nggak usah takut, nggak usah diinfokan saja ke pasien bahwa ini sama seperti anus, gitu ya. Cuman berpindah posisi aja, gitu ya. Jadi pembuangannya sekarang adanya di perut. Ini tidak sakit ya Pak, walaupun dia keluar dari perut itu nggak sakit. Mungkin sakit itu karena dia post op aja, sakit post op, jadi kayak habis jahit. Nah itu nyerinya tuh nyeri itu, bukan nyeri di stomanya. Kalau ini stoma sehat itu harusnya tidak ada rasa nyeri sama sekali, kecuali dia stomanya sudah dengan komplikasi. Misalnya dia kejepit lah, terus dia nekrosis lah, terus dia hernia yang terlalu keluar, itu baru nyeri. Kalau stoma yang sehat normalnya adalah nggak akan ada rasa sakit. Jadi nanti kalian ketika perawatan stoma ya biasa aja, dipegangnya juga biasa aja, ya nggak usah takut sakit untuk stoma. Terus stoma sighting itu adalah prosedur penentuan lokasi stoma, di mana sih stoma itu nanti akan dipasang, gitu ya. Dan itu biasanya dilakukan oleh dokter atau ITN itu enterostomal therapy nurse. Jadi biasanya di rumah sakit yang canggih itu mereka punya ITN, karena ITN itu harus pelatihan dulu 2 bulan itu, dan saya sudah pelatihan 2 bulan itu, gitu ya. Jadi insya Allah bisa dipercaya. Jangan dipercaya, nanti kalian konfirmasi lagi ya, baca lagi apakah benar yang disampaikan. Oh ternyata salah, gitu ya. Kalau salah ya berarti tolong nanti diluruskan, gitu ya. Bu, kok saya baca nggak sesuai gitu, nanti tolong didiskusikan aja, sama barangkali ada ilmu yang baru atau memang saya yang skip, gitu ya. Oke, tadi saya sampai mana? Oh, penentuan lokasi stoma, ya, penentuan lokasi stoma. Jadi itu prosedur wajib yang dilakukan oleh si dokter didampingi oleh ITN tadi, gitu ya. Dan itu bisa menentukan di mana posisi terbaik pasien sesuai dengan pekerjaannya, agamanya, nanti aktivitas setelah itu gimana gitu. Karena dia bisa menentukan apakah nanti si stomanya itu letaknya di lipatan perut, misalnya yang gemoy gitu ya, perutnya kan banyak lipatan ya. Nah, saya sih contohnya ya, saya itu perutnya banyak lipatan. Nah, ketika stomanya itu terpasang di area lipatan, itu akan berbahaya. Kenapa? Karena nanti dia begini gitu kan, pas dia bungkuk dia ketekuk ke dalam gitu kan. Jadi nanti ketika kita melakukan stoma sighting, kita harus menentukan apakah ada lipatan di perutnya, apakah ada luka di perutnya. Nanti dia setelah ini pekerjaannya apa, sholatnya dia gimana gitu, nanti akan kita lihat gitu. Oh kalau di sini aman nih, nggak kena daerah lipatan, dia miring kanan miring kiri aman gitu ya. Itu nanti kita coba lihat ke teman-temannya yang mau jadi korban ya. Saya kami yang mau jadi korban ya. Oke ya, silakan didiskusikan dulu siapa yang akan ditumbangkan untuk dilakukan stoma sighting. Ya, nah stoma itu banyak macamnya, tergantung pada luka atau masalah area pencernaan. Ada namanya kolostomi. Kalau kolostomi itu berarti yang bermasalah adalah kolon. Ada ileostomi. Ileostomi berarti yang bermasalah adalah ileo. Ada urostomi. Berarti yang bermasalah adalah kandung kemih. Nah, ya. Karena nanti produksinya dia bukan feses tapi urin. Itu biasanya pasien-pasien yang mengalami masalah di bladder, kandung kemih gitu ya, yang misalnya kandung kemihnya ada masalah sehingga dia tidak bisa menampung urin, akhirnya urin itu dikeluarkan lewat si urostomi. Nah ini adalah macam-macam pouchnya si stoma. Ini satu biji itu 15.000 dan ini harus diganti tiap 3 hari sampai 5 hari. Itu lumayan mahal. Makanya kenapa biasanya pasien-pasien yang tidak mampu itu diganti pakai kantong plastik ini. Tapi ini itu dia daya tahannya tidak baik gitu ya. Jadi nanti ini sebenarnya modifikasi aja. Nah ini namanya adalah stoma pouch ya. Ini yang begini, yang ada begininya, ini adalah untuk urostomi nih ya, dia keluarnya begini.
Kalau yang untuk kolostomi itu dia bentuknya begini nih, karena kan feses yang keluar. Kalau begini nanti fesesnya nggak bisa keluar. Ini itu bisa dibersihin tiap hari. Jadi misalnya dia setiap pagi gitu ya, dia buang air besar, kemudian ini bisa dibuang. Kalian bisa buka, kemudian ini bisa dibuang, dicuci, dibilas, dipakai lagi bisa. Selama si plate-nya ini masih nempel di perutnya si pasien, ini masih bisa dipertahankan 3 sampai 5 hari ya. Biasanya sih 3 sampai 5 hari gitu ya. Tapi kalau dia bisa bertahan seminggu itu juga biasanya masih diizinkan, asalkan dia itu masih lengket. Karena kalau dia udah nggak lengket, dia akan bocor fesesnya, akan bocor, keluar. Khawatirnya apa? Iya, mengiritasi sekitarnya. Nanti dia awalnya merah lama-lama luka ya. Jadi kalau dia masih aman nempel itu nggak apa-apa, tetap dipakai. Tapi normalnya adalah 5 sampai 7 hari. Oke. Nah, ini juga ini macam-macam pouch ya. Ini penutupnya. Ini tuh tutupnya. Ini dia sebenarnya tutupnya itu macam-macam. Nanti kalian akan bertemu tutup yang bermacam-macam, salah satunya ini. Jadi ditekuk ya, ini nanti ya setelah kita bicara dari awal. Oke, ini macam-macam pouch ya, ada yang transparan, biasanya yang transparan ini digunakan untuk pasien yang awal sekali pemasangan stoma. Buat apa? Buat kita bisa mengobservasi nih selama 3 hari gitu ya, bagaimana sih stomanya dia, apakah ada komplikasi, apakah ada perdarahan dan lain sebagainya itu. Tapi kalau yang sudah stomanya sudah lama berbulan-bulan itu bisa pakai yang kompak seperti ini ya. Jadi kalau ini kan nggak terlalu kelihatan ya stomanya, dia bisa apa namanya ya bisa. Kalau ini kan kelihatan banget tuh, nonjol banget ya, ada usus yang keluar gitu kan. Kalau ini kan nggak terlalu kelihatan, misalnya dia lagi ganti baju dan lain sebagainya, meminimalisir lihat orang lain gitu ya. Ini yang kompak, terus ini yang transparan, kemudian ada yang one piece, ada yang two piece. Ini one piece nih, one piece itu dia nempel nih, ini one piece. Kalau two piece itu dia terpisah piringannya nih, si dia ini ini piringannya itu dia terpisah. Jadi ini dipasang dulu di perutnya, baru nanti kita rekatin sedikit ya. Ini lebih memudahkan untuk kita mencuci, tapi harganya lebih mahal kalau yang tipis begitu. Kemudian ada yang drainable, ada yang dia close end, modelnya tertutup gitu. Jadi dia kalau udah penuh ya udah langsung dibuang, nggak bisa dicuci. Tapi bisa nggak punya contohnya? Nih kalau ini kan, ini drainable tuh bisa dicuci. Tuh bisa dicuci gitu ya. Ada yang close end, modelnya close end tuh dia ketutup, udah nggak bisa, sekali pakai udah langsung buang gitu ya. Ini macam-macam stoma. Nanti kalian di rumah sakit akan amat sangat sering sekali diminta untuk mengganti stoma gitu ya, dan kalian harus tahu dan bisa mengedukasi ke keluarganya nanti gimana perawatan di rumah gitu. Dibuka aja gitu misalnya ya, seperti yang ada di video itu yang sudah kalian tonton semua ya kan? Ya kan? Sudah ditonton kan? Sudah. Oke. Selanjutnya itu untuk stoma ya. Kita ke MGT dulu. Oke. Buku praktikum sudah punya?